Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspitasari dari Prodi PG PAUD dengan NIM 186225080. Kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian neuroscience kognitif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah neuroscience. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian neuroscience kognitif. Neuroscience kognitif atau biasa disebut ilmu syaraf ialah ilmu yang mempelajari mengenai sistem syaraf atau neuron, yakni mencakup struktur, fungsi, perkembangan dan patologi atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan. Neuroscience kognitif adalah sebuah bidang akademis yang mempelajari secara ilmiah substrat biologis di balik kognisi, dengan fokus khusus pada substrat syaraf proses mental. Di sini juga ada beberapa hubungan neuroscience dan psikologi kognitif, yaitu yang pertama ada struktur pikiran, menggambarkan kinerja pikiran, simulasi kognisi, mengungkap proses yang belum pernah ada, menentukan bagian mental bekerja. Hubungan neuroscience dan psikologi kognitif yaitu neuroscience dan psikologi kognitif saling berhubungan sebab sama-sama bekerja dalam satu sistem, yakni syaraf dan mental. Keduanya sama-sama berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Di sini juga ada beberapa hubungan neuroscience dan psikologi kognitif, yaitu mengetahui pemrosesan informasi, menyelesaikan patologi, memperkirakan respon psikologi, mengetahui pola pikir, kemampuan berbahasa, menggambarkan secara detail, mengetahui cara kerja. Lalu ada juga di sini terdapat satu gambar, yaitu gambar struktur dan fungsi otak. Di sini ada itu otak besar atau cerebrum, lalu ada otak kecil atau cerebellum dan batang otak. Lalu di sini ada gambar sistem syaraf, yaitu sistem syaraf itu terdapat ada otak dan sumsum tulang belakang. Di dalam otak itu tersendiri terdapat yaitu dorsal stream atau ventral stream. Nah, sedangkan di dalam sumsum tulang belakang itu ada banyak sekali sistem syaraf ya, yaitu ada badan sel neuron motorik, akson motorik neuron, badan sel sensorik neuron. Terus ada akson neuron sensorik, sayap dorsal, terus konal pusat bagian dalam, sayap ventral, dan saraf spinal. Nah, itu bagian-bagian yang termasuk dalam sumsum tulang belakang. Lalu di sini juga terdapat gambar seperti neuron. Ya, gambar neuron itu yang terdiri dari dendrit, tubuh sel, akson, terminal prasinaptik. Bagian penting lainnya dari sistem syaraf adalah peripheral nervous system yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu somatic nervous system
yang dapat mengendalikan tindakan otot rangka. Lalu ada sistem syaraf otonom yang mengatur proses otomatis seperti detak jantung, bernafas, dan tekanan darah. Atau dua bagian dari sistem otonom, yaitu terdapat sistem syaraf simpatis yang mengontrol fight or flight, refleks atau refleks. Ini mempersiapkan tubuh untuk merespon bahaya dalam lingkungan. Lalu ada juga sistem syaraf parasimpatis. Itu sistem ini berfungsi untuk membawa tubuh membawa sistem ini berfungsi untuk membawa tubuh Anda kembali ke keadaan normal setelah melawan atau penerbangan refleks. Nah, di sini juga ada beberapa gangguan yang terdapat pada otak, yaitu seperti disleksia. Disleksia itu apa sih yang disebabkan oleh disleksia? Di sini dijelaskan bahwa penyebab disleksia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori faktor utama, yaitu faktor pendidikan, psikologis, dan biologis. Namun penyebab utamanya adalah otak. Apa aja sih gejala disleksia itu? Gejala disleksia itu antara lain yaitu ada ragu-ragu dan lambat dalam berbicara. Itu termasuk gangguan disleksia. Lalu ada kesulitan memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diucapkan. Bermasalah dalam menentukan arah, yaitu menentukan arah atas atau bawah. Dan waktu, menentukan waktu sebelum, sesudah, sekarang, atau kemarin. Lalu ada kesalahan mengeja yang dilakukan terus-menerus. Misalnya kata gajah diucapkan menjadi gagah, bukan gajah. Kata ibu diucapkan menjadi ubi. Kata pipa menjadi papi. Jadi itu seperti kayak terbolak-balik, tapi diucapkannya itu terus-menerus ya. Terus membaca kata demi kata secara lambat dan intonasinya naik turun. Lalu ada membalikan huruf, kata, dan angka yang mirip. Misalnya B dengan P, U dengan N. Kata kuda dengan daku. Jadi itu terbalik ya diucapinnya. Seharusnya kuda tapi disebutnya dengan daku. Nah, terus ada misal contohnya penyebutan dalam kata palu. Nah, palu berubah menjadi dengan kata lupa. Itu kan sama-sama agak mirip sih ya, cuma ya penyebutan katanya itu terbalik. Seharusnya itu penyebutannya dengan kata palu, tapi disebutnya itu dengan terbalik menjadi lupa. Nah, terus lalu ada kesulitan dalam menulis. Misalnya menuliskan namanya sendiri. Rosa menjadi RO, di sini S-nya diganti menjadi 5. Jadi bukan S, menjadi Ro 5A. Karena S dengan 5 itu memang kalau dilihat secara sekilas memang sepertinya agak sama huruf S dan 5 ya. Tetapi sebenarnya itu benar-benar tidak sama, maksudnya berbeda gitu antara S dan 5. Lalu ada misalkan dia menuliskan kata adik. Adik itu seharusnya kan menggunakan huruf awalan dengan A. Tetapi anak ini menulisnya menjadi huruf A itu awalannya menjadi angka 4. Karena memang angka 4 dan angka dengan huruf A itu gambarannya agak mirip ya, seperti samar-samar. Sekilas memang agak mirip juga A dengan angka 4 dengan huruf A. Huruf S dianggap dengan angka 5, huruf A dianggap sama dengan angka 4. Nah, di sini juga ada
gangguan otak seperti autisme. Autisme itu tersendiri itu gangguan perkembangan yang ditandai dengan kelainan perilaku, sosial, bahasa, dan kognisi. Anak-anak dengan autis ini memiliki kelainan di banyak area otak, seperti lobus frontal dan parietal, cerebellum, batang otak, corpus callosum, ganglia basal, amigdala, hippocampus. Derita autis ini sering mengulangi gerakan yang sama tanpa tujuan dari gerakan tersebut. Jadi misalkan dia mengulangi gerakan seperti kayak dia ingin meloncat-loncat, itu gerakan itu terus diulang-ulangi, tapi dia sebenarnya dengan berloncat itu dia tidak mempunyai tujuan. Apa tujuan dia dengan dia berloncat itu, berlompat-lompat itu gitu. Terus di sini juga ada beberapa teori autisme. Yang pertama, autisme dapat dipahami dalam hal perbedaan jenis kelamin dalam kabel otak manusia, yang mana otak laki-laki lebih kuat memahami dan membangun sistem konkret, sedangkan wanita lebih kuat dalam berempati dan berkomunikasi. Jadi itu kalau dalam otak laki-laki seorang autisme itu dia lebih kuat untuk memahami dalam arti dia seperti misalkan dalam belajar itu dia cepat memahami pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, tapi itu dalam sistem yang konkret ya, misalkan kayak dia lebih cepat memahami suatu pembelajaran yang benar-benar tuh dibilang kalau dilihat itu konkret. Konkret itu dalam arti itu jelas atau nyata. Nah, itu dia lebih cepat memahaminya. Sedangkan wanita itu lebih kuat dalam berempati dan komunikasi. Maksudnya itu dalam berempati dan komunikasi itu dia lebih cepat apa sih namanya mengerti atau mengetahui berempati. Mengetahui apa sih namanya berempati itu kayak perasaan ya, kayak apa sih empati ya, pokoknya itu dia lebih dalam lebih dalamnya itu ke perasaan ya, empati. Terus ada disfungsi eksekutif, yaitu kemampuan mengontrol dan mengatur perilaku. Nah, jadi kesimpulannya, perkembangan otak anak itu proses pembelajaran dibutuhkan di dalam mengembangkan otak, yaitu memperoleh pengalaman tentang nilai di mana kita cukup merangsang otak melalui perbaikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita membiasakan diri untuk mengubah nilai atau kebiasaan dengan cara yang sangat berbeda, maka otak akan menerima dampak yang baik dan mengeluarkan kemampuan potensialnya, yaitu dimulai dari usia dini, usia remaja, sampai usia dewasa. Demikianlah penjelasan saya tentang neuroscience kognitif. Kurang lebihnya saya mohon dimaklumi karena memang saya juga saat ini masih belajar dan mungkin masih banyak sekali kekurangan yang saya mungkin ya masih banyak kekurangan yang ada di dalam diri saya. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya,